me do my two-step. Ya, halo Rizky, sama teman-teman Tribun Pontianak ya, kabar baik. Saya lagi di kediaman saya di Jakarta. Benar, benar. Semoga koneksi internetnya tetap bagus ya sampai kita selesai live. Benar, benar. Ya, salam buat para pembaca Tribun ya. Semoga podcast ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi suara saya masih jelas ya? Oke, oke. Moderex sendiri adalah platform investasi jenis baru yang mempertemukan antara sebentar ya, ini komputer saya sedikit ada masalah. Yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana untuk mensupport usahanya dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, yang menitipkan kelebihan dana itu dan mendapatkan return sesuai dengan yang dijanjikan oleh pengguna dana. Oke. Iya, bisa, bisa, bisa. Oh, sayanya ke freeze sebentar ya. Iya. Iya. Benar, benar. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi kan platform ini mempertemukan UMKM yang membutuhkan modal kerja, membutuhkan modal usaha dengan individu-individu yang memiliki dana lebih untuk dititipkan pada proyek UMKM ini. Makanya itu sesuai dengan pertanyaan Mbak Rizky. Jadi kita emang menerima investor-investor individual. Kalau sesuai regulasi OJK bahasanya bukan investor ya, tapi pendana. Iya. Pendana kita sekarang untuk individual itu berkisar antara 30-40% dari portfolio kita. Sekitar 60%-nya berasal dari korporasi. Benar, benar. Kita kebetulan kita cukup beruntung, kita mendapatkan momentum dari dunia digital sehingga kita dapat bertumbuh dengan cukup baik. Saat ini kita sangat berfokus pada mikro dan UMKM. Ya, karena kita kan dari visi kita di awal kan nama kita Moda Rakyat ya. Jadi kita emang lebih memfokuskan diri pada ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini mikro itu tadi kan saya bilang mempertemukan antara pihak
atau UMKM yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana lebih untuk dititipkan pada perputaran usaha pihak yang membutuhkan dana. Nah, kalau untuk mikro itu kebetulan itu kita masuk ke warung-warung. Nah, dan kita sudah belajar selama 18 bulan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dari warung-warung yang sangat banyak di Indonesia ini. Nah, secara organik kita bertumbuh kebetulan kita jadinya bertumbuh ke arah mikro dan UMKM. Ya, kebetulan karena kita berada di space financing, jadi sampai saat ini kita sudah mencairkan kita sudah membantu menyalurkan kepada mikro dan UMKM itu sebesar 500 miliar. Nah, karena bisnis kita emang financing, jadi ya emang angka itu kelihatan besar ya. Kalau 500 M dijual dalam bentuk baju kan sudah banyak banget. Tapi ini kan kita financing ya, emang yang kita salurkan itu modal. Jadi emang terdengarnya besar, tapi ya kita syukuri aja lah kita bisa membantu ekonomi berputar senilai 500 miliar. Sebenarnya kita lebih kuat jadi kita ada dua segmen ya, ada mikro, ada UMKM. Kalau mikro itu kita sudah seluruh Indonesia. Kalau UMKM ini masih Jawa dan Sumatera. Kita lebih kuat di Jawa dan Sumatera. Kalau di masa pandemi ini kita lebih dominan dan pemilik usaha yang saat ini sangat kuat dalam menghadapi pandemi itu lebih banyak di online e-commerce ya. Masa pandemi ya, online e-commerce, logistik itu dua sektor yang performing very well di portfolio modal rakyat. Oke, jadi ngomong-ngomong masalah pandemi lagi nih Pak, kan pandemi ini sangat-sangat menekan para pelaku UMKM. Lalu Ya, penyelenggara fintech, peer-to-peer lending PT Modal Rakyat ini pasti masih aktif juga ya Pak, membantu dan menyalurkan pinjaman modal usaha. Nah Pak, mungkin bisa jelaskan saat ini sudah berapa banyak sih Pak penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh Modal Rakyat tadi? oh ya, kalau untuk tahun ini kita sudah menyalurkan sampai saat ini sekitar 400 M ya. Oke, jadi lumayan juga ya Pak. Iya, itu dari Januari sampai bulan lalu ya, September 2020. Hmm. Nah, sekarang kan pandemi itu juga dikabarkan menjadi peluang dan tantangan karena banyak Benar. juga usaha-usaha yang kolaps akibat pandemi, tapi juga banyak usaha-usaha yang malah lebih menonjol gitu di saat pandemi ini. Nah, kalau dari Modal Rakyat sendiri, bagaimana sih Pak memandangnya? Ya, benar. Sesuai dengan yang tadi saya sempat singgung bahwa kita modal rakyat cukup beruntung karena kita sudah memiliki eh, pengguna dana atau peminjam dana Mm-mm. yang kebetulan memiliki presence yang cukup kuat di online market. Sehingga di masa pandemi mereka mengalami kenaikan omset. Karena sebagai contoh, kalau sekarang banyak orang WFH, berarti kalau orang cenderung akan lebih banyak masak di rumah, Iya benar benar. ya. Jadi barang-barang seperti jagung kaleng atau bihun kering, hal-hal seperti itu yang untuk orang masak di rumah itu menjadi lebih laku. Mm-mm. Dan orang punya kecenderungan belanja online. Jadi misalnya kalau Mbak Rizky misalnya beli mainan bayi, tadinya lewat belanja langsung ke mall atau seperti apa, karena sekarang terutama kayak di Jabodetabek, PSBB, Iya mall benar. ditutup jam 8 segala macam. Ya hampir 50% dari kita sendiri yang terbiasa belanja offline, mau pegang bahan dulu segala macam, kita juga terdorong untuk menjadi belanja online. Iya benar. Jadi banyak sekali orang yang kadang kurang puas gitu ya Pak, nggak bisa datang langsung melihat nih gimana sih Benar, bahannya, benar, tapi benar. diharuskan untuk belanja lewat online dan Ya, ini juga bisa membuat kebiasaan baru loh Pak, bener. benar, benar.
karena lebih di-enjoy untuk belanja via online gitu, nggak mesti datang langsung ke toko. Jadi mungkin setelah pandemi ini kebanyakan orang-orang itu udah mager untuk langsung ke toko. Iya, benar. Ya, jadi ada dua sisi ya. Jadi kalau misalnya Mbak adalah pengusaha yang punya 2 3 toko di mall-mall di Jakarta, ya pasti sangat terdampak. Mm, Tapi di sisi lain kalau Mbak punya toko online baju bayi atau mainan bayi misalnya ya, dibanding Mbak punya toko di mall, ya yang secara online omsetnya malah naik gitu loh. iya bener. Jadi terpaksa juga harus beralih gitu dari offline ya ke Benar, online. Dan seperti benar. modal rakyat ini kan sektornya lebih merambah untuk kepinjaman online ya mungkin Pak. eh Bahasanya bukan pinjaman online ya. Jadi peminjam dana kita kebetulan banyak juga adalah pemain digital. Mm, Jadi kan misalnya kita bicara eh, kalau misalnya bank lebih sering misalnya misalnya ada yang mau mengajukan modal usaha, bank akan lihat oh punya toko di Tanah Abang ukuran 3 kali 4 meter persegi. mm, Terus dihitung stok barangnya seperti apa. Nah, kalau kayak modal rakyat kita lebih adaptif, kita lebih menerima misalnya oh Mbak Rizky punya toko di Instagram. Kan toko Instagram nggak ada 3 kali 4-nya ya. Cuma iya. mungkin ada gudang kecil di rumah buat taruh baju berapa lusin gitu. Kalau emang kita lihat cash flow-nya bagus, kita bisa masuk juga buat usaha seperti itu gitu loh. Oke, oke. Mungkin syaratnya untuk apply langsung ke modal rakyat itu apakah sulit atau mudah sih Pak? Sebenarnya syarat utamanya adalah bisnisnya sudah harus berjalan. Minimal 1 sampai 2 tahun. Mm-mm. Kemudian bisnisnya sudah harus untung. Dan sudah memiliki pencatatan keuangan. Kurang lebih 3 syarat basic itu ya. Oke. Dan sekarang mungkin Pak masyarakat juga sudah sangat tertarik nih gitu untuk bergabung di modal rakyat ini. Iya, Antusias mungkin nih Pak menyambut adanya modal rakyat ini karena ini angin segar sekali gitu untuk membantu masyarakat terutama UMKM tadi. benar, benar. Nah, tadi Kita, Pak, ya silakan Pak. ya, ya, kita sangat terbuka ya untuk UMKM yang penting syaratnya usahanya sudah berjalan 1 sampai 2 tahun. Dia nggak punya toko offline nggak apa-apa. Basicnya secara online. Kita bisa terima itu. Terus yang kedua adalah bisnisnya sudah harus untung. Kemudian yang ketiga harus punya pencatatan keuangan yang cukup rapi. Jadi Hmm, jualannya sudah masuk ke bank, bisa dibuktikan hasil penjualannya, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. oke, jadi itu sebagai jaminannya juga ya Pak. Benar, benar. Bukan jaminan ya, istilahnya bagaimana biar kita bisa menilai kelayakan kreditnya. Jadi bukti usaha mereka udah berjalan lama nih dan juga udah terdaftar. Benar, benar. Oke, tadi Pak seperti tema yang sudah Rizky sampaikan. Nah, pertanyaannya, strategi apa sih Pak yang disiapkan oleh modal rakyat agar tidak kendor dalam bisnis? Sekarang kan mengingat kita udah masuk ke gelombang kedua nih, fase pandemi ini. Oke, jadi kan kita bisnis menyalurkan ya, kita menyalurkan dari pihak yang memiliki dana lebih untuk kepada peminjam dana yang membutuhkan untuk support modal usahanya. Hmm, Jadi kayak tadi Mbak sudah singgung, setiap masa itu akan ada yang turun, akan ada yang naik. Jadi kayak saya kasih contoh tadi, misalnya ada toko jualan baju, saat ini kalau yang punya toko offline di Tanah Abang cenderung akan turun karena tidak ada orang yang mengunjungi Tanah Abang. Tapi di sisi lain, ketika Mbak punya toko di Instagram sudah jalan 2 tahun dan sudah mulai dikenal, sebagian yang nggak jadi belanja ke Tanah Abang itu akan jadi belanja ke Instagram page-nya Mbak. Nah, oke. modal rakyat kita berusaha menyaring, kita tetap menyalurkan modal usaha kepada pihak yang masih bisa bertahan dengan online store dan jualan online-nya maju walaupun di masa pandemi. Jadi kita lebih mengarah ke situ ya, yang memiliki omset usaha yang tetap stabil di masa pandemi ini. Support ya Pak, Benar. dan saling membantu nih Tribuners. Mungkin itu kiat yang sangat-sangat diperlukan saat ini karena kita harus saling menguatkan pastinya.
Dan sebelum lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya, Tribuners juga di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan break sebentar nih Pak sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih dalam dan lebih berat ini. Iya, silakan. Jadi Tribuners di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Triponcast yang tayang setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Kita akan break sebentar dan jangan kemana-mana. Tetap di Triponcast.